Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur anu di lembur baraya anu di kota. Pokona mah kasadayana ke semuanya. Subscriber Kang Jenudin channel yang Andi Nopiandi channel sekarang berganti ke nama asli. Jadi Kang Jenudin. Nama saya kan Jenudin. Kalau nama Andi Nopiandi juga sama, nama saya itu dari dulu tuh nama dari bidan, karena dulu saya sempat waktu orang tua saya melahirkan saya ditolong sama bidan, jadi katanya namanya itu sesuai bulan November, jadi Andi Nopiandi. Sebelum ayah saya ataupun orang tua saya, bapak saya meninggal, ada wasiat kalau anak perempuan siapa nggak tahu, saya juga ibu saya nggak bilang, kalau laki-laki Zainuddin gitu kan. Jadi sudahlah, jadi Andi Nopiandi tetap nama saya, Kang Jainuddin juga tetap nama saya. Jadi kalau Kang Jainuddin itu saya dapat dari Kang itu dari Cianjur. Dulu waktu saya di Cianjur saya sering dipanggil Kang, jadi saya pakai nama Kang, jadi Kang Jainuddin gitu ya. Kenapa saya suka dipanggil Kang ya? Karena Jawa Barat tuh rata-rata kalau nggak Mangkang ya kan. Ya benar. Ada juga kadang suka bilang Uwa gitu, mungkin ada bilang suka Uwa gitu. Cuman rata-rata banyaknya Kang, ya udah. Terus pasti ada juga yang nanya atau berapa dari subscriber saya ataupun teman-teman saya, kenapa pakai ikat putih, pengen kayak Deddy Mulyadi ya, Kang Deddy Mulyadi. Saya sih nggak ini, cuman ya saya sangat mengaguminya, sangat mengidolakannya gitu kan. Terus orang sekarang kan banyak yang pakai ikat putih semenjak Pak Deddy Mulyadi ataupun Kang Deddy Mulyadi jadi gubernur Jawa Barat. Kalau saya pribadi sih mengenal atau bukan mengenal ya, tahu lihat dari TV, dari sosial media, karena saya juga belum pernah ketemu sama Kang Deddy Mulyadi. Kepingin saya semenjak beliau tuh menjabat Bupati Purwakarta periode pertama periode kedua gitu ya. Waktu itu kan ada di TV tuh yang waktu itu meresmikan Taman Air Mancur di Baduga ya, yang di Purwakarta, yang kalau itu tuh terbesar se Asia gitu ya. Dari situ saya suka terus sering nonton gitu atau apa ya, karena yang mengagumi aja gitu, mengagumi ya, pokoknya fans lah gitu ya. Saya kan kelahiran Pandeglang ya, tepatnya di Kecamatan Saketi ya, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Cuman saya sempat bilang dari hati gitu ya, pingin gitu rasanya ke Jawa Barat gitu, ataupun punya istri di Jawa Barat atau apa gitu. Dari situ 2019 saya sempat punya istri sampai terakhir kemarin 2026. Saya sangat mengagumi Kang Deddy Mulyadi, terus juga pokoknya sangat mengagumi gitu. Nah dari situ saya suka ngikutin YouTube-nya gitu. YouTube-nya itu sebelum jadi 1 juta ataupun masih ratusan atau masih puluhan, masih ribuan lah ya, masih ribuan, masih dari tahap-tahap kecil tuh, dari ya pokoknya saya tuh dari bener-bener dari YouTube-nya itu yang dari kecil. Dulu kan YouTube-nya itu bukan KDM atau Kang dulu, dia ada juga tuh Dedi DMTV, Deddy Mulyadi TV ya. Nah itu pokoknya video-videonya zaman dulu gitu kan. Nah di situ kan saya menikah sama orang Cianjur, sama itu kebetulan beliau juga kan waktu itu sempat nyalonin wakil gubernur ya sama Pak Deddy Miswar gitu kan. D1 Deddy Miswar, D2 Deddy Mulyadi gitu kan. Saya sempat nonton banget tuh sampai gitu kan. Nah itu 2000 berapa ya, itu 2018 apa 2019 gitu ya kalau nggak salah. Itu saya udah menikah belum itu ke orang Cianjur itu ya. Nah dari situ saya juga sudah suka banget gitu. Cuman emang kalau ikat ini saya nggak begitu langsung itu. Nah sesudah Kang Deddy Mulyadi itu nyalon lagi, apa namanya itu,
DPR. Nah itu kan sering pakai tuh. Nah dari situ saya DPR ya, dari situ saya apa namanya pakai terus gitu. Nah dari situ pakai, kebetulan beliau nyalon jadi gubernur Jawa Barat. Nah, saya di Jakarta, di kampung, di mana waktu itu sepakai terus apain gini, sebelum belum tenar nih, belum tenar kayak sekarang pakai gitu ya, belum. Nah, saya itu apa, saya bilang aja nanti Kang Deddy Mulyadi kalau nyalon gubernur Jawa Barat saya akan dukung terus. Nah ini ikat, saya bukan PNS bukan apa, saya rakyat biasa gitu kan, jadi bisa buat terus gitu. Jadi saya setiap orang tuh ketemu ya alhamdulillah gitu, sampai beliau nyalonin, sampai dia beliau kampanye atau apa, saya juga dari Jakarta. Waktu itu saya masih kerja di Jakarta ya, di fotokopi di Jakarta, di fotokopi di salah satu lembaga kementerian ya, salah satu lembaga kementerian. Saya itu sering, ini mau Kang Deddy Mulyadi ya, gimana pokoknya Jabar 1 harus menang ya. Terus ya sih itu kan. Nah pas hari H pencoblosan itu kan, saya besoknya pencoblosan, sorenya saya pulang. Sorenya saya pulang dari Jakarta ke Cianjur itu, saya sama mantan istri saya sama anak saya tuh berdua bawa motor dari Jakarta ke Cianjur. Habis duhur saya berangkat dari Jakarta, dari daerah Kemayoran sampai ke Cianjur tuh malam. Hujannya minta ampun, gede banget hujan tuh. Hujan dari Bogor tuh, saya sama anak saya sama itu, wah basah kuyup tuh. Pokoknya sangat terharu, sangat bangga gitu ya. Saya tetap pulang, saya harus bisa memenangkan Kang Deddy Mulyadi. Nah dari situ saya pulang, sampai ceritanya sampai rumah udah masalah basah kuyup mau udah itu, sampai beli baju dulu di jalan gitu kan, sampai ganti dulu karena anak saya juga basah, istri saya juga, mantan istri saya juga basah, saya juga basah, apalagi itu pakai mantel juga tetap tembus gitu ya, pokoknya basah lah, saking hujannya deras, anginnya kencang, pokoknya lumayan lah. Nah situ besoknya pemilihan saya tetap pakai ikat putih, saya pakai baju putih, pakai celana putih, semua tuh serba putih. Kan saya nanya ke panitianya, ada RT-nya juga di tempat situ kan, di tempat pemilihan tuh, gimana nih Pak RT, panitia nggak apa-apa kan kayak gini? Oh nggak apa-apa kan. Nah, ya udah, saya takut juga kan karena emang di situ ada terlihat tuh apa namanya, poster-poster Kang Deddy Mulyadi itu pasti nih balad-baladnya gitu kan, ataupun pendukungnya. Ya ampun, ya saya juga udah minta izin sama panitianya, saya juga udah minta izin sama RT, ya udah dibolehin ya. Akhirnya saya mencoblos pada Deddy Mulyadi dengan ikat putih, baju putih, celana putih lah. Dari tempat saya itu menang, dari kecamatan ini menang, bahagia banget saya. Biarpun saya tak tertulis sebagai relawan ataupun tim sesnya gitu, sampai saya relawan tanpa harus ditulis, yang penting mah menang. Nah dari situlah udah ceritanya. Ini kan ngomongin tentang pasti ikat putih, karena saya sampai 9 menit ini kurang lebih ceritain itu ya, dari nama saya, ini saya. Nah saya bikin video ini sebenarnya sih bukan apa namanya, bukan masalah pengen ngejelasin itu aja, karena itu udah masa lalu kan, maksudnya udah setahun masa kampanye, masa ini itu. Takutnya ini ditanya kenapa pakai gitu takutnya ini kalau udah lihat video ini kan, jadi udah gimana ya, udah sedikit terbantu gitu. Nah ini saya punya apa namanya, gini, intinya gini ya. Dulu kan pada Deddy Mulyadi waktu di Cianjur tuh pengen ada tuh kalau orang Islam apalagi NU ya, kalau meninggal itu di acaranya itu di apa namanya, di balai desa ataupun di kantor desa. Karena kata beliau kalau di rumahnya kan takutnya orang yang nggak punya atau apa gitu kan.
Nah di situ beliau juga sempat ini gitu kan, waktu itu kan dana desa yang belum sempat dipotong ataupun belum sempat dibagi-bagi atau apa gitu, itu udah ini. Nah dari situ saya kan sempat sempat berpikir juga gitu kan, saya punya inisiatif, jadi mudah-mudahan ini mah ya, mudah-mudahan dilihat sama Pak Deddy Mulyadi, minimal sama fans-fansnya Kang Deddy Mulyadi ataupun siapa. Saya tunjukkan sih bukan ke beliau aja, bukan ke Pak Deddy aja, ini saya tunjukkan ke kepala desa ya, mungkin se-Indonesia ataupun yang minimal Jawa Barat atau Banten ya, karena saya balik lagi ke Banten. Jawa Barat juga bisa mungkin. Jadi inisiatifnya gini, Pak Deddy kan sempat bilang kalau masyarakat kita itu apalagi yang NU ya, meninggal pertama sampai ke 7 hari, sampai ke 40 hari, sampai ke 100 hari kan itu kalau yang NU ya. Di tempat saya itu yang di Paneglang ya, ataupun di Cianjur juga ada tuh. Itu kan biayanya sangat lumayan ya, mulai dari pengurusan mayit kayak menyolatkan atau memandikan atau apa gitu kan, serba serba biaya ya, serba biaya. Sedangkan kan dari pemerintah yang kata Pak Deddy waktu itu kan, itu belum tentu efektif karena ya pokoknya banyak banyak ininya lah, nggak itu pasti ada aja, karena sebagus-bagusnya Pak Deddy, bagus Pak Deddy, cuma di bawahnya kadang-kadang ya gitu, ada oknum-oknum yang tertentu gitu kan. Jadi inisiatif saya seperti ini Pak, ya mudah-mudahan didengar sama Pak Deddy, mudah-mudahan didengar sama fans-fansnya ataupun subscriber Pak Deddy Mulyadi gitu kan, ataupun sama apa namanya, Pak kepala desa atau lurah atau apa sejauh Barat ataupun Banten ya, yang rata-rata mayoritas itu penduduknya agama Islam ataupun NU ya. Saya bukan fanatik ya, non Islam ataupun fanatik non NU atau apa, cuman kan rata-rata yang NU pasti kan pertama tuh katam atau tahlil pertama sampai 7 hari. Nah dari 7 hari sampai ke 40 hari, dari 40 hari sampai ke 100 hari, itu tradisi tuh kalau di Banten tuh ada, di daerah Banten tuh ada hampir rata-rata ya. Di tempat saya juga di Kecamatan Seketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten ya, sama di Cianjur juga. Kenapa saya bilang begini, karena saya udah apa namanya, udah lihat ataupun udah emang ciri tradisi itu kan, makanya saya bikin video ini biar bisa dilihat barangkali gitu kan, bisa dilihat. Jadi buat dibikin peraturan sama kepala desa ataupun dibikin peraturan sama Pak Gubernur Pak Deddy Mulyadi, ataupun Gubernur Banten juga boleh, Pak Andra Soni sama wakilnya Pak Dimyati Natakusuma gitu ya. Terus Bupati Paneglang juga, jangan panjang lebar, takutnya ini Kang Jenudin bikin video apa yang panjang lebar gini ya, karena kalau langsung ke tujuan intinya ya cuma sedikit doang gitu kan. Tapi jangan lupa like, share, dan subscribe ya, biar dapat 1000 lebih lah. Masa sih fans Deddy Mulyadi, badannya Kang Deddy Mulyadi nggak kasihan sih, bantulah tap layarnya, tap layar, bantulah subscribe-nya, di like, di share, dan di komen gitu kan. Dari 8 juta masa sih nggak ada yang nonton, 1 atau 2, 100 atau 1000 fansnya Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Kalau ada yang nonton di subscribe ya, subscribe kan gratis, cuman tet udah gitu. Pokoknya buat siapa aja. Nanti saya mau ini juga, mau bikin video juga, bikin videonya kan saya ini sendiri nih, nggak ada teman buat apa namanya, adu lawan bicara dia cocok apa enggak, dia setuju apa enggak atau apa gitu kan. Karena saya sendiri ya, saya cuma bisa berdiskusi sendiri, mengeluarkan inisiatif saya seperti ini ya. Saya ntar bikin lagi dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, jadi episode 1, 2, 3, 5 sampai berapa ini kira-kira ntar apa kepandangan orang-orang sini yang kena, yang kira-kira mau saya ajak ngobrol sambil saya video tentang gagasan ini atau inisiatif ini
bagi di Jawa Barat ataupun di Banten gitu ya. Ini sih intinya gotong royong sih, intinya gotong, cuman saya mau pelan-pelan dulu biar tar pasti yang nontonnya ih liur gimana sih, nggak ngerti saya ngomongin apa nih, tujuannya apa nih, dari nama, dari ini, dari itu, kok panjang lebar ini, intinya apa gitu, pasti kan, pasti itu pasti. Cuman ya saya biar terlatih aja gitu kan ngobrolnya. Saya udah ngobrol sama orang-orang juga, ada yang pro ada yang kontra gitu ya, ada yang setuju ada yang enggak, cuma saya belum berani ke Pak RT Pak RW ataupun kepala desa atau lurah, apalagi ke gubernur bupati, karena apalah daya, saya orang apa ya, orang nggak punya, orang nggak sekolah, pasti nggak bakalan didengar. Sedangkan pejabat-pejabat sekarang itu rata-rata ya, mulai dari RT sampai RW, kepala desa, lurah ataupun camat atau bupati segala macam itu dilihat orangnya, rata-rata tuh orang berpendidikan nggak, orang punya kekuasaan ataupun punya apa. Kalau kayak sama saya apa gitu deh yang diharapin, apa yang di ini ya pasti nggak bakalan dilihat, nggak bakalan didengar. Makanya saya bikin video ini biar video ini nyampe gitu ya, nanti kan bisa temen-temen yang di share mau kemana aja terserah, yang penting ini tembus di RT RW, kepala desa, lurah ataupun camat, bupati, wali kota ataupun gubernur. Saya sih ngarepinnya gitu dilihat sama Pak Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi gitu ya, semoga aja gitu. Jadi intinya gini, inisiatif saya ya, saya ingin membantu orang, membantu yang nggak punya. Cuman saya juga kan nggak punya apa-apa, duit ya mungkin saya harta pas-pasan, pendidikan nggak punya, wawasan apa sih yang bisa saya iniin itu kan, apalagi yang nggak sekolah seperti saya pasti nggak bakalan didengar, jangankan sama bupati, gubernur, apapun camat, sama kepala desa, sama RT aja belum tentu saya didengar. Makanya saya bikin video ini. Jadi begini Pak Bu, mungkin di sebagian tempat, mungkin ya di sebagian tempat udah ada, mungkin di sebagian tempat udah ada juga yang ini, ada yang juga yang belum, cuman kan ini ada yang ada yang berjalan lancar, ada yang enggak, ada yang ya sebatas ini atau enggak. Jadi kan Pak Deddy Mulyadi dulu pernah bilang, orang yang nggak punya itu ya maaf saya juga nggak punya, kalau udah tradisi orang meninggal itu pastikan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari sampai 7 hari itu kan pasti. Dari situ kan baru khatam Jumat, baru itu baru 40 hari. Dari 40 hari terus berhenti, nanti ketemu 100 hari. Nah di situ kan juga pasti kan butuh duit ya, butuh dana, apa sih yang enggak dari uang gitu kan pasti. Sedangkan nyolatkan ataupun nyolatin mayit kan pasti pakai duit, amplop atau apa, ngurusnya juga nggak kayak dulu. Kalau dulu orang meninggal itu kan pasti yang datang tuh banyak atau apa, karena zaman dulu itu kekompakannya emang sangat luar biasa. Kalau sekarang kan bukan merendahkan ya, bukan merendahkan, cuman kan sekarang kebanyakannya kan dilihat dari materi juga. Kalau yang meninggalnya orang kaya, orang punya, orang pejabat ataupun pengusaha, pasti yang datangnya, yang nyolatinnya, yang ininya banyak. Coba kalau orang yang, kalau kata Pak Deddy Heren ya, bercanda, Cek Iro, Cek Mumun, Pak Kosim, Pak Udin, pokoknya mangsalan, naon diharapkan, pastikan mending kalau dia punya apa. Kalau dia nggak punya apa-apa, pasti ujung-ujungnya apa coba? Ujung-ujungnya ke bank emo, ke bank keliling,
gitu kan, pinjem duit. Ataupun yang punya tanah sepetak 2 petak pasti digadein, pasti dijual. Coba kita bayangin yang nggak punya apa-apa, tanah nggak punya, hanya sebatas yang ditempatin, sawah nggak punya, peliharaan nggak punya. Mending kalau yang kaya, punya duit, punya harta ya, punya duit, punya sawah, punya tanah, segala punya apa, masih ada harapan bisa dijual, bisa apa. Yang nggak punya apa-apa, dari mana? Sedangkan itu kan tradisi itu kan pasti sehari, 2 hari, 3 hari itu, semalam 2 malam 3 malam sampai 7 malam itu kan pasti. Uangnya dari mana? Saya pernah nanya sama yang bersangkutan, pernah beliau tuh salah satu warga di kampung sana, pernah. Iya biaya iya nggak poe kumaha tiap hari. Ya kumaha bang, cina nyenginjem bang emok, cina ngajual domba, ngajual iya, cina dan kumaha. Heulai bukannya nggak bersyukur, cina dari masyarakat juga ada yang ngalayat ya, namanya tuh ngalayat ya. Ada yang bawa beras, ada yang bawa duit, ada yang bawa apa. Emang alhamdulillah kekompakan itu emang masih ada, sampai sekarang juga masih ada. Cuman kan tetap pasti orang itu pasti membutuhkan yang lebih, karena ya itu balik lagi, kalau kita orang nggak punya, yang tahlil juga kadang-kadang sedikit. Coba kalau yang kayak banyak yang datang, serius, ya nama juga manusia lah, pasti kan. Jadi poinnya gini pak, gini, saya itu ingin banget kalau saya jadi lurah ya, ataupun saya jadi kepala desa, ataupun jadi apa, kalau jadi bupati gubernur sih nggak mungkin karena saya lulusan SD. Jadi apa namanya, jadi lurah aja belum tentu karena saya cuma lulusan SD. Bahkan di salah satu di Cianjur pernah ada yang bilang sama saya, hah lulusan SD berunding jadi lurah, jadi kepala desa, jadi segitu, jadi RT ya kudu SMA aja lah. Dari situ saya udah, karena pendidikannya ya saya mah sadar saya mau nggak. Cuma saya kepingin begini, bertele-tele ya mau bertele-tele karena saya ngejar jam tayangnya. Jadi begini, bikin peraturan itu kayak gotong royong gitu pak. Jadi kalau ada yang meninggal di salah satu kampung ataupun RT, seperti di desa apa, di RT 1 RW 5 seperti kan, desanya ada yang meninggal, pak lurahnya atau pak kepala desanya yang bisa dilihat ini ada berapa kartu kepala keluarga satu desa nih gitu kan. Kalau dia bisa ini dibikin peraturan, jadi setiap ada yang meninggal RT itu mintain uang sama warga, ya hitung-hitung ngelayan lah ya, hitung-hitung belasungkawa satu orang ya minimal 5.000 atau 10.000. Kalau satu RT ada 50 orang, 50 kakak, ada 10 RT, berarti kan 10 kali 5, 50, 500. 500 kali 5, 5 kali 5, 25. Ataupun kali 10.000 gitu kan. Kalau seperti ada apa namanya, ada 50 dikali 10 berarti kan 500 kepala keluarga satu desa. 500 dikali 5.000 2,5 juta ya kan. Kalau dikali 5.000 dikali 10.000 udah 5 juta. Itu perkiraan kalau kepala keluarga cuma 500 kepala keluarga, karena
ada yang 10 RT, ada yang mungkin kurang, ada yang lebih gitu kan satu desanya kan. Nah itu di rata-rata ya segitu. Jadi meringankan gitu ya, meringankan beban. Jadi kalau dari RT 1 ada yang meninggal, nah jadi bikin grup WA antar RT nih, grup WA antar RT. Jadi dari RT 1 ke RT 10 itu, kalau 10 RT ya satu ke desa ya. Kalau yang lebih juga boleh, ada yang kurang juga nggak apa-apa ya, itu tergantung tempat kondisi di masing-masing daerah. Jadi di RT ini nge-WA grup set, di RT ini ada yang meninggal, Anu bin Anu atau binti Anu gitu kan. Nah dari situ RT yang ada kemusibahan itu dia minta di lingkungan RT, di lingkungan RT. Nah yang RT yang 9 itu, kalau 10 RT ya, nah dia juga meminta di masing-masing RT. Nah, masing-masing, cuman emang nggak bisa langsung sekaligus, sosialisasi dulu, jelaskan dulu ke masyarakat, ini seperti ini, baru kalau udah jelasin baru nggak kaget. Kalau nggak dijelasin mau kaget, minta apa ini, pasti kan. Jadi setiap ada yang meninggal gitu, jadi 10 RT tuh itu. Nah terus kalau seperti ada yang meninggal lagi dari RT 1, terus ada yang meninggal RT 9, ya sama seperti itu, RT 2 sama seperti itu. Kalau tiap hari ya namanya juga sedekah, mau gimana kan. Yang pertama sedekah, yang kedua kita menolong orang, gotong royong ya. Rezeki Allah yang ngatur, masa kita uang 10.000 20.000. Karena kalau kita ngelayat aja nih ya, ngelayat ya ataupun bela sungkawa, kita bawa beras 1 liter atau 2 liter udah berapa? Kalau 1 liter aja udah 12.500 atau 12.000, belum mie nya, belum apanya. Itu kalau kita kalkulasikan ke uang, itu bisa lebih dari 15.000, bisa lebih dari 15.000 ya kan. Jadi lumayan gitu kan kalau cuma 10.000. Terus pasti ada yang bilang, ada yang komen gini, kenapa nggak dibikin kas aja, jadi sebulan ini kumpulin dana mayit, dana kematian gitu kan. Itu nggak bakalan efektif ya, nggak bakalan efektif. Kenapa? Karena kita nggak tahu yang meninggal tuh hari apa, jam berapa, waktunya kapan, umur berapa, kan nggak ada yang tahu iroh. Mau buat beli perlengkapan mayit kayak boy atau apa ya, itu gak bakalan kepake sih uangnya. Kalau ini kan pasti kepake. Karena apa? Kalau jadi duit, kalau ada yang meninggal langsung kepake, langsung disalurkan sama yang meninggal, sama yang kena musibah. Tapi kalau nggak ada, sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, otomatis kan jadi saldo. Duit itu jadi celengan, jadi ya saldo. Sedangkan kan kita kadang-kadang butuh, pasti si Anu butuh pinjem, dipinjemin salah, nggak dipinjemin juga salah. Kenapa salah? Karena kalau dipinjemin hari ini, gimana kalau besok ataupun habis pinjem jam 1 meninggal jam 2, mau gimana? Mau langsung dibayar? Kan nggak mungkin. Nggak dipinjemin nggak dikatain pelit, panitianya pelit, pengurusnya pelit, pasti kan. Jadi dia nggak bakalan efektif, saya yakin nggak bakalan efektif kalau gitu. Jadi ini mah door to door tuh maksudnya jam ini meninggal, jam itunya langsung grup WA RT langsung ngurusnya, dapat 2 jam 3 jam langsung kasih perwakilan antara RT ke yang bersangkutan, ke yang kena musibah atau apa, insya Allah. Dan ini juga jangan cuma sebulan 2 bulan, saya pinginnya ini dijadikan peraturan, jadi semacam kayak gotong royong, jadi permanen gitu. Kayak kita tahlilan kan turun temurun tuh kayak gitu. Saya pingin banget, jujur saya pingin banget. Jadi kita nggak sayang uang 1.000 2.000 atau 10 20 lah ya, demi membantu orang. Saya kepingin, ini unek-unek ini udah lebih dari 2 tahun ini, udah lebih makanya saya kepingin banget.
makanya saya bikin video ini, mudah-mudahan dilihat sama Pak Dedi, bisa dilihat sama Pak Andrasoni ataupun sama Bupati Pandeglang, Bupati Cianjur, Bupati Cianjur Pak Dr. Wahyu sama Pak Ramzi gitu kan. Pokoknya saya kepingin banget peraturan ini di ini ya, Bu Dewi sama Pak Iing ya, Bupati Pandeglang tuh Bu Dewi sama wakilnya Pak Iing ya. Jadi semoga aja ini bisa dilihat, semua juga ini bisa di apa ya, bisa di ini. Jadi kalau ini bisa saya jelaskan seperti apa, karena di video ini saya juga bikin gimana ya, mungkin agak mumet juga gitu kan menyikapi video saya. Cuman saya intinya ingin peraturan ataupun apa, jadi biar ada setiap ada musibah atau apa, jadi setiap RT itu satu desa itu tok gitu, jadi dapatnya itu kalau 10 juta 20 juta atau 5 juta atau berapa itu bermanfaat gitu ya, bermanfaat gitu. Karena uang 1.000 satu orang, kalau ada 10 berarti kan 10.000, kalau ada 100 100.000, kalau ada 1.000 orang 1 juta 1.000, kalau 10.000 ada 100 orang, ada 200 orang, apalagi ada 1.000 kepala keluarga dalam satu satu desa, udah berapa bisa terbantu. Jadi yang kena musibah itu nggak harus jual tanah, nggak harus jual sawah, nggak harus jual peliharaan, yang punya nggak harus jual apa, yang punya. Tapi kalau yang nggak punya ya kembali lagi kata saya tadi, yang nggak punya yang lebih kasihan. Jadi ini mudah-mudahan bisa di ini. Nanti saya bikin video lagi tanggapan masyarakat gitu ya, masyarakat daerah saya kan lagi di kawasan di Bogor nih, di daerah Jonggol. Nanti saya mau ngobrol ke berapa orang, jadi bisa menyikapi seperti apa gitu kan, tanggapannya gitu kan. Jadi ntar saya pasti ada di YouTube saya pasti. Jadi ini kan episode 1 ataupun part 1 gitu kan. Nanti kan episode 2 atau part 3, part 4 sampai berapa nanti ntar juga ketahuan tuh yang kayak gimana, yang suka apa yang enggak. Karena saya juga kemarin sempat ngobrol sama driver yang sempat saya naik, ada yang setuju karena sangat membantu gitu kan, ada yang enggak juga gitu. Ya intinya balik lagi ke diri kita pribadi. Kalau kita punya hati, kalau kita punya perasaan, pasti mengerti apa yang saya katakan gitu kan. Tapi kalau yang bodo amat kumaha aing bae aing kayak gitu, tanya hatinya aja, jangan tanya orang lain, karena orang lain bisa melihat tanpa dia menyadari, bisa menyalahkan belum tentu dia bisa itu gitu kan, karena manusia. Jadi tanyalah sama hati sendiri, baik enggak ini, bener enggak ini gitu kan. Kalau saya pribadi sih hanya ingin aja, karena di tempat saya itu di Kecamatan Saketi itu masih banyak orang-orang yang pas-pasan, yang punya ini punya itu yang nggak punya ini nggak punya itu. Tapi kan di kita itu tradisi itu seperti ada, emang si rezeki pasti ada, cuman alangkah baiknya kita saling membantu ya, kita saling menolong gitu kan. Apa sih uang 10.000 20.000, bagi laki-laki beli rokok 20.000 cuman sehari, perempuan 10.000 atau 15.000 kalau lagi ada tukang seblak nyeblak gitu kan. Jadi manfaatkanlah, hitung-hitung buat ama, tahu bukan ama aja, itu balik lagi ke kita. Kalau kita yang kena musibah keluarga kita, ini kan balik lagi ya. Pokoknya seperti itu aja. Nanti video-video berikutnya saya tampilkan di part 2, part 3, part 4-nya sampai berapa. Nanti seperti itu saya akan lebih ini lagi, bikin video lagi. Bagi teman-teman saya, bagi subscriber setia saya, terima kasih yang nonton video ini. Yang belum subscribe, saya mohon saya sangat subscribe channel saya, Kang Jainuddin Channel. Di subscribe, di like, di komen, dan jangan lupa di share biar orang-orang tahu, biar orang-orang ya, biar nyampe ke beliau, ke Pak Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ya. Saya mengharapkan itu.
Jadi mudah-mudahan bisa dilihat, bisa di share, bisa di ini. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata, kalau saya ada salah ucap atau apa. Niat hati saya itu ingin membantu gitu kan, karena saya nggak punya apa-apa, jadi saya terpaksa bikin video. Kalau video kan mudah-mudahan dilihat, nggak ada maksud apa, nggak ada penghinaan, nggak ada maksud apa, nggak ada sama sekali. Saya orang biasa, saya juga ngerasa gitu kan, gimana juga. Pokoknya mudah-mudahan bisa dilihat sama Pak Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan apa ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Pokoknya buat fansnya Kang Deddy Mulyadi, buat baladnya Kang Deddy Mulyadi, buat penggemarnya Kang Deddy Mulyadi yang lihat video ini, yang tahu ataupun yang sempat nonton video ini, jangan lupa ya di subscribe ya. Mudah-mudahan dari 8 juta subscriber, 8 juta lebih hampir 9 juta subscriber Kang Deddy Mulyadi, ya minimal nggak seberapa, nggak 50% ya 20% atau 10% juga alhamdulillah ya. Ya pokoknya jangan lupa di like, share, dan subscribe. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.